Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Prisandi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul koperasi, yang disusun oleh saya sendiri, Jordi Prisandi, Panji Permana, Dera Rifalma, dan Fatul Ramadan. Definisi dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandakan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, latar belakang koperasi. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide berkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerode. Tujuan pembentukan koperasi ini ialah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Beberapa tujuan koperasi. Yang pertama, untuk meningkatnya taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dan di dalam koperasi juga ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Berikut ini adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya. 1. Koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi adalah jenis koperasi di mana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk, barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya, koperasi peternak lebah, di mana produk yang dijual adalah madu dan makanannya juga olahan dari madu. Dan yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari, seperti di toko kelontong. Biasanya, pembeli di koperasi konsumsi ini adalah dari para anggotanya sendiri, sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan di toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi adalah koperasi karyawan atau Kopkar, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI, dan koperasi siswa mahasiswa, dan yang lainnya. Yang ketiga, koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa? Koperasi jasa adalah koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa adalah jasa angkutan dan jasa asuransi. Koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini juga disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya kecil. Koperasi serba usaha. Pengertian koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan beberapa layanan
sekaligus kepada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen. Prinsip dasar koperasi. Dalam kegiatan operasionalnya, seluruh koperasi di Indonesia menggunakan prinsip berikut ini. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Proses pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing keanggotaan. Pemberian alas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota berikut. Ruang lingkup kinerja koperasi secara nasional. Di sini bisa kita lihat terdapat koperasi aktif, koperasi tidak aktif, koperasi yang RAT, dan sertifikat NIK yang memiliki satuan unit. Sedangkan anggota, manajer, dan karyawan memiliki satuan orang, dan yang terakhir modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan SHU. Itu memiliki satuan per juta rupiah, yang mana terdapat dari tahun 2015 sampai 2017. Ada yang mengalami dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, serta ada juga yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak ada yang pasti dia akan naik atau turun, atau dari turun dia akan naik, melainkan dia bisa naik dan turun dari 2015, 2016 sampai ke 2017. Koperasi menjadi wadah kerjasama masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Dapat diketahui bahwa koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang didefinisikan sebagai kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pembangunan tatanan perekonomian nasional. Tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur material dan spiritual. Hal ini dapat terlihat dari berbagai sistem dan prinsip koperasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan anggota untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Namun minat masyarakat yang kurang untuk ikut serta dalam koperasi sangat kecil. Hal tersebut karena masih banyak sekali individu yang menganggap koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank yang tidak eksis atau peringkat kedua. Permasalahannya yang paling kental di koperasi adalah kekurangannya partisipasi masyarakat. Maka untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk bergabung dan memajukan koperasi dibutuhkan peran dari seluruh pihak. Dari masyarakat sendiri sampai kepada pemerintah, sosialisasi secara menyeluruh dan dapat memberi keuntungan apabila masyarakat ikut serta ke dalam koperasi. Perbaikan sistem dan manajemen koperasi juga harus diperhatikan, mengingat dibutuhkan tenaga
profesional dan manajemen yang tersusun secara baik agar koperasi dapat terus berkembang dan semakin maju. Terima kasih.